Baik, selamat sore. Saya Evensius Randi Bibe SH dari tim Koalisi Laki. Sore hari ini saya akan memberikan edukasi hukum terkait dengan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Jadi, tindak pidana perdagangan orang atau TPPO adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan cara merekrut, memindahkan, atau menerima seseorang melalui ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, penipuan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeretan utang atau pemberian bayaran maupun manfaat kepada pihak yang menguasai korban, baik dilakukan dalam negara maupun lintas negara dengan tujuan untuk mengeksploitasi. Eksploitasi dalam TPPO berupa eksploitasi seksual atau prostitusi, eksploitasi paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik yang menyerupai perbudakan, penghambaan, pengemis paksa, pengambilan organ tubuh, dan bentuk eksploitasi yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Adapun dasar hukum terkait TPPO, yang pertama itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Di dalam Pasal 1 ayat 1 menjelaskan tentang pengertian dari TPPO atau tindak pidana perdagangan orang. Lalu di pasal 2 ayat 1 menjelaskan tentang sanksi pidananya. Jadi di pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeretan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 5 tahun, serta pidana denda sedikit 120 juta dan paling banyak 600 juta. Nah, TPPO juga diatur dalam Undang-Undang Negara Indonesia tahun 1945 di pasal 28D ayat 1 mengenai jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Kemudian pasal 28G ayat 1 mengenai hak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan rasa aman. Dan pasal 28I ayat 1 mengenai perlindungan hak asasi manusia. Unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang ada 3. Yang pertama, unsur perbuatan. Perbuatan ini meliputi merekrut, menampung, mengirim, memindahkan, dan menerima seseorang. Lalu unsur yang kedua itu cara, meliputi ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, penipuan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan posisi rentan, penjeretan utang, dan memberikan bayaran atau keuntungan kepada pihak yang menguasai korban. Unsur yang ketiga, tujuan, yaitu yang pertama mengeksploitasi korban, mendapatkan keuntungan dari eksploitasi yang berupa prostitusi, eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, pengemis paksa, dan pengambilan organ tubuh. Nah, salah satu contoh kasus TPPO, misalnya seorang agen menawarkan pekerjaan di luar negeri dengan gaji 15 juta per bulan. Korban diminta membayar biaya administrasi dan dijanjikan seluruh dokumen keberangkatan akan diurus oleh agen. Sesampainya di negara tujuan, paspor korban disita. Korban dipaksa bekerja selama 18 jam setiap hari tanpa upah yang dijanjikan, mengalami kekerasan fisik dan verbal, serta tidak diperbolehkan pulang. Korban juga diancam akan dipenjara apabila melapor kepada pihak yang berwenang.
dalam kasus tersebut telah terpenuhi unsur-unsur TPPO, yaitu adanya perekrutan dan pengiriman korban, ada unsur penipuan melalui janji pekerjaan dan janji gaji, ada penyalahgunaan posisi rentan korban, ada tujuan eksploitasi berupa kerja paksa, dan perampasan kebebasan. Jadi pelaku TPPO tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Jadi tindak pidana perdagangan orang atau TPPO merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia karena menjadikan manusia sebagai objek eksploitasi untuk memperoleh keuntungan. Undang-undang telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk mencegah dan menindak pelaku TPPO dengan ancaman pidana yang sangat berat. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami unsur-unsur dari TPPO tersebut sehingga tidak mudah tergiur oleh tawaran pekerjaan yang tidak jelas. Sekian edukasi dari saya terkait dengan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Semoga bermanfaat dan berguna bagi masyarakat seluruh. Terima kasih, salam keadilan.